Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Minardi, salah satu anggota daripada tim kuasa hukum daripada Masjid Cagar Budaya Ciamplas 149. Ingin menyampaikan pesan, ya, hari ini sudah diadakan penyampaian aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga warga Kota Bandung yang menyayangkan terhadap pembongkaran Masjid Cagar Budaya Ciamplas 149 tersebut. Kasus ini terus dibiarkan. Kalau terus dibiarkan, nanti masyarakat akan semakin kesal, lalu kemudian nanti akan memuncak, lalu kemudian nanti mereka akan bertindak secara sporadis. Nah, itu dikhawatirkan. Maka kami dari tim kuasa hukum menyampaikan, pertama, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kasus ini harus segera ditindak oleh pemerintah Kota Bandung dan aparat terkait. Ya, yang kedua, hasil daripada musyawarah atau kesepakatan bersama yang selama ini mengarahkan dan menyepakati bahwa ini harus diselesaikan secara hukum, tolong ditegakkan. Kemudian yang ketiga, pelaku-pelaku pelanggaran baik pidana, kemudian perdata maupun juga administratif yang sudah jelas-jelas itu ada dalam kasus Ciamplas 149 ini, ya, termasuk juga penghancuran cagar budaya, ya, yang melanggar Undang-Undang 11 2010 dan begitu juga Perda Kota Bandung tentang pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya, itu agar segera ditindak. Nah, kemudian yang selanjutnya kami menuntut kepada aparat terkait, baik pemerintah, kemudian DPRD, ataupun juga penegak hukum yang lainnya, agar supaya Ciamplas 149 ini sementara dinonaktifkan, disegel dulu, sampai dengan kemudian status daripada baik kepemilikan maupun juga perizinan-perizinan, termasuk juga penegakan hukum terhadap cagar budaya 149 atau Ciamplas 149 itu ditegakkan kembali. Nah, baru kemudian mungkin nanti masyarakat akan bisa menerima. Selama itu belum ditegakkan, maka itu berarti ketidakadilan, mengangkangi pemerintahan yang sah di Republik Indonesia ini. Berarti seolah-olah para penegak hukum membiarkan ketidakadilan, pelanggaran hukum terjadi, lalu kemudian di sisi yang lain pemerintah yang harusnya punya otoritas, yang dalam hal ini absolut bersama-sama dengan rakyat, itu kemudian dikangkangi oleh para pemilik modal. Kemudian tidak lupa juga pesan kepada PT KAI. PT KAI ini sudah kaya raya. Ya. Kami mendukung untuk PT KAI terus maju. Tetapi tolong perhatikan hukum yang berlaku dan kemudian juga hargai masyarakat. Ya. Jangan karena urusan bisnis, kepentingan ekonomi, lalu kemudian hak asasi dilanggar. Bahkan juga kemudian sarana prasarana ibadah yang sudah jelas-jelas secara sah baik di Kementerian Agama, ya, maupun juga di dalam Perda Kota Bandung tentang cagar budaya, bahwa Masjid Ciamplas itu adalah merupakan Masjid Cagar Budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Perda Kota Bandung, itu seharusnya, ya, dihormati. Maka kalau itu tidak dihormati, berarti otomatis PT KAI itu sudah melecehkan pemerintah Kota Bandung, sudah melecehkan pemerintah pusat Republik Indonesia. Ya, kami sebagai masyarakat tentu tidak akan tinggal diam, karena kalau ini dibiarkan, ya, beberapa kasus yang lain juga yang kami tangani, itu juga terjadi pengangkangan terhadap undang-undang, terhadap perda. Kemudian mereka tanpa malu, begitu kan, atas nama perapihan ataupun juga penertiban aset, padahal itu bukan haknya, maka kemudian mereka tetap melakukan eksekusi tanpa alas hukum yang benar. Ya, kami pun juga mengajak dan juga kalau perlu kami juga menantang PT KAI membuktikan alas hukum yang sah terhadap tanah yang mereka klaim sebagai milik PT KAI. Kami juga cinta kepada negara ini, kami juga user dan juga pemakai daripada KAI. Kami juga termasuk orang
yang Panitia acara mendukung atau direngsekin PT KAI. lainnya. Tetapi dalam kasus ini maka PT KAI Iya. harus taat kepada Alhamdulillah ini acara sudah selesai. Alhamdulillah wa syukurillah.